Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Mimin. Kali ini kita akan membahas alur cerita buku harian seorang istri yang nampaknya semakin seru saja untuk kita bahas. Ya, sepertinya di episode selanjutnya ini Dewa Buana akan yakin dan juga mantap untuk menerima tawaran Nenek Ratu untuk kembali menjadi CEO, tentunya di perusahaan Buana Co. Dan karena hal inilah Dewa Buana akan menerima permintaan Nenek Ratu tersebut. Nah, jadi bunda-bunda, dewa yang ditawari oleh Nenek Ratu untuk menjalankan kembali perusahaan besar Buana Co. Awalnya Dewa Buana meminta izin kepada Nenek Ratu untuk memikirkan hal tersebut. Namun sepertinya di dalam keraguan Dewa Buana untuk menerima tawaran kembali Nenek Ratu itu, Dewa Buana sepertinya keyakinan Dewa Buana akan dikuatkan oleh hal ini. Sepertinya Tante Merlin lah yang akan menjadi kunci dari kembalinya Dewa Buana ke rumah Buana, dan juga kembalinya Dewa Buana ke perusahaan Buana Co. Karena bagaimanapun juga hanya Tante Merlin lah yang bisa membuat Dewa Buana kembali ke keluarga Buana. Nah, jadi bunda-bunda, Merlin yang melihat Nenek Ratu sangat pusing karena memikirkan perusahaan Buana akibat dari kelalaian Pasya dan juga si Priska yang mungkin kurang handal dalam mengurus perusahaan. Dan karena Nenek Ratu pun sempat ditegur oleh Bu Arni mengenai proyek kerja sama mereka yang semuanya belum ada yang beres sama sekali. Bahkan pembukuan beserta keuangan mereka pun sangat kacau. Dan Bu Arni malah mengancam akan memutuskan semua kontrak kerjasamanya bersama Buana Co. jika bukan Dewa Buana yang memimpin proyek tersebut. Nenek Ratu pun sangat galau karena Dewa Buana masih saja belum memberikan jawaban mengenai tawarannya itu. Sehingga hal itu membuat Tante Merlin pun merasa khawatir dengan kondisi dan juga kesehatan Nenek Ratu. Nah, otomatis Tante Merlin akan membantu Nenek Ratu untuk membuat Dewa Buana bisa kembali ke Buana Co. Pastinya pertama-tama Tante Merlin akan menemui Pak Arman dan meminta Pak Arman itu untuk mengakui jika Dewa Buana bukanlah anak kandungnya. Atau tidak, nantinya Tante Merlin akan buat Pak Arman menyesal dan juga malu karena telah mengakui Dewa Buana sebagai anak kandungnya. Arman yang sangat songong itu. Sepertinya Pak Arman akan menolaknya. Bahkan Pak Arman tetap mengakui Dewa Buana sebagai anak kandungnya. Akhirnya karena kesal terhadap Pak Arman, Tante Merlin pun akan menunjukkan bukti jika Dewa Buana adalah benar-benar
anak dari Rama Buana kepada si Pak Arman tersebut, dan mungkin kepada semua keluarga Buana. Jika sebenarnya Merlin mempunyai bukti tes DNA yang dulu pernah Rama Buana lakukan sewaktu Dewa Buana masih kecil, nah, pastinya dengan bukti tersebut sudah cukup untuk membuat Dewa Buana kembali ke Buanakop, dan sangat cukup untuk membuat si Arman tertunduk malu karena telah mengakui Dewa Buana sebagai anak kandungnya itu. Makanya Pak Arman, jangan berani-berani sama Tante Merlin. Nah, dengan begitu, otomatis Dewa Buana yang sempat ragu untuk menerima tawaran Nenek Ratu itu. Bahkan Dewa Buana sempat berdebat dengan para Buana, karena para Buana sama sekali tak mengizinkan si Dewa Buana. Karena mungkin para Buana hanya ingin Dewa Buana lebih fokus untuk memimpin Cahaya Nanda, perusahaan milik si Pak Pajar tersebut. Para Buana gimana sih? Eits, tapi sebelum jauh membahas alur ceritanya, alangkah baiknya bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan langsung nyalakan lonceng notifikasinya. Serta Bang Mimin juga mau mengajak bunda-bunda semua untuk absen di kolom komentar. Dari mana saja bunda-bunda yang selalu setia pantengin sinetron kesayangan kita ini berasal. Nah, kita lanjut lagi ya ke dalam isi pembahasannya. Namun sepertinya setelah mengetahui hal itu, maka Dewa Buana pun dengan sangat mantapnya akan langsung menerima dan menyetujui tawaran Nenek Ratu untuk kembali memimpin perusahaan Buanakop. Dan pastinya dengan hal itu, perusahaan Buana akan kembali maju di tangan si Dewa Buana. Namun sepertinya ini juga akan menjadi akhir dari karir si Priska, karena karirnya akan terancam oleh kehadiran si Dewa Buana. Ya, seperti yang kita ketahui, jika si Priska itu sangat tak suka terhadap si Dewa Buana, maka dengan sendirinya si Priska akan langsung mengundurkan diri dari Buanakop. Kasihan deh loh Priska. Namun bukan hanya Priska, sepertinya si Kevin pun akan kembali jatuh miskin, karena Dewa Buana akan langsung mengaudit perusahaan si Kevin Alganta, karena hanya menjadi perusahaan benalu bagi perusahaan Buanakop. Mampus lo Kevin. Nah, mungkin itu saja informasi dari Bang Mimin. Mudah-mudahan Dewa Buana akan segera mengetahui identitas dan akan menerima tawaran Nenek Ratu kembali. Dan kita doakan juga semoga Priska dan juga Kevin akan kena dampaknya juga. Amin ya robbal alamin. Untuk itu,
Jangan lupa saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang nampaknya semakin seru saja untuk kita bahas. Dan Bang Mimin juga berharap kalian semua selalu setia pantengin channel Bang Mimin ini. Dan bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapatnya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.